Nah, akhirnya gue kasih lihat nih, kasih tunjuk beberapa model custom sepatu Nike di shoe workshop. Nah ini sih, yang merah ini. Ini, oke. Bisa lihat, siluetnya sih Jordan 4 ya di ini. Iya, benar. Bisa dijelasin, ini kok bisa jadi sendal gini? Ini raja ya, rajanya di mana? Balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Seperti biasa, di program Shoepedia ini gue bakalan khusus ngomongin tentang dunia persepatuan. Mulai dari teknis, reparasi, terus mungkin ke culture, budaya, pengembangan tentang dunia sneakers dan persepatuan lah pokoknya. Baik itu sepatu lokal, bahkan sepatu internasional. Dan khusus pada program Shoepedia kali ini, gue pengen ngebahas salah satu brand sepatu paling besar, paling kaya, paling oportunis, paling berpengaruh, dan paling banyak pengikutnya. Brand sepatu apa? Karena gue pakai baju Adidas, apakah gue bakalan ngebahas tentang Adidas? Oh jelas, enggak. Gue bakalan bahas tentang Nike. Karena ngebahas tentang Nike ini seru menurut gue. Salah satu alasannya karena ketika kita ngebahas Nike, kita bisa ngebahas brand ini dari sisi manapun gitu. Mau ngebahas tentang kesehatan bisa, mau ngebahas tentang culture dan budaya bisa. Dan pastinya juga bisa masuk ke dunia olahraga ya. Karena emang basicnya kan di olahraga gitu. Bahkan di dunia olahraganya pun Nike itu menjamah ke hampir semua mungkin ya jenis olahraga, mulai dari sepak bola, terus ada basket, ada tenis, ada running juga gitu. Dimana di setiap bidang olahraganya ini pun mereka tuh keren banget menurut gua. Dengan salah satu strateginya ngambil brand ambassador yang menurut gua itu ideal dan efektif banget. Kita sebut aja kalau misalnya di sepak bola, ya siapa yang nggak tahu Cristiano Ronaldo brand ambassadornya Nike gitu kan. Terus di bola basket, mulai dari Air Jordan, udah jelas siapa dong gitu kan. Ada Michael Jordan, ada juga Kevin Durant sekarang, zaman sekarang ada LeBron James, dan lain-lain. Terus di tenis pun ada Rafael Nadal, Maria Sharapova. Intinya Nike ini pinter banget buat nyari key opinion leader atau brand ambassador buat produk mereka, dimana mereka itu punya value personal branding yang tinggi, alias banyak pengikutnya dan udah pasti berpengaruh kayak gitu. Selain ngomongin strategi brandingnya, Nike ini menurut gua salah satu brand sepatu yang punya desain dan siluet yang original. Mungkin bisa jadi salah satu role model buat banyak sepatu-sepatu yang baru berkembang. Contohnya brand-brand sepatu lokal yang banyak yang terinspirasi atau bahkan desainnya mirip dengan sepatunya Air Jordan. Salah satunya mungkin Aero Street Hoops yang kayak gini. Ini menurut gua keren banget ya, karena Nike bisa mendevelop atau ngembangin desain yang bahkan kita sendiri nggak kepikiran gitu. Padahal secara konstruksi sepatu, kualitas sepatu biasa aja. Kalau misalnya kalian tahu beberapa seri sepatu Nike kayak Jordan dan lain-lain atau Nike Dunk itu cuma pakai konstruksi kapsul yang disementing atau dilem. Ya paling cuma ditambahin sama jahitan di sampingnya aja yang kalau yang kapsul ya. Sisanya ya gitu-gitu aja. Kalau misalnya kalian tahu Air Max dan Jordan pakai midsole yang berbahan PU, ya yang terkenalnya justru karena midsole yang gampang crumbling kayak biskuit gini gitu kan, bukan tentang kualitas PU-nya itu gitu. Karena di dunia atau di culture custom pun si Nike ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang paling customable lah. Jadi orang-orang paling banyak custom sepatu itu ya pakai sepatu Nike gitu. Salah satu yang paling sering mungkin kalian lihat itu adalah Air Force One yang punya siluet full white atau triple white bahasanya, karena ya kurang customable apalagi ini sepatu Air Force One. Bisa di repaint, bisa diganti upper, bisa diganti sole dan lain-lain. Tapi ya terbatas itu aja. Kebanyakan customizer sepatu tuh terbatas cuman di repaint aja. Padahal menurut gua dunia custom ini bisa punya ruang kembang custom yang banyak banget. Dan kita pun sebagai penyedia jasa reparasi sepatu, kita juga open custom sih sebenarnya buat teman-teman di luar sana yang pengen custom. Kita ada beberapa sampel contoh kasus custom sepatu Nike tentunya. Tapi gak afdol rasanya kalau misalnya gue ngomongin ini berdasarkan sudut pandang gue gitu, sebagai sebagai tim marketing doang gitu, enggak. Tapi gue butuh sesuatu atau opini yang lebih valid dari tim R&D customnya Shoe Workshop sendiri. Siapa lagi kalau bukan Bung Abioga Maestro, kita panggil. Oke, Bung Aboy, gimana? Sehat. Erik sehat.
Sehat dong selalu. Setelah sekian lama nih, mungkin setelah beberapa episode kita nggak ngobrol bareng tentang dunia per-customan dulu. Ya benar. Jadi sedikit gue tadi udah cerita tentang mungkin culture sneakers di Indonesia, perkembangan Nike di Indonesia, dan salah satunya mungkin kan si Nike ini jadi sepatu paling customable di dunia per-customan sepatu. Kayak desainer-desainer di dunia kan kebanyakan kalau mau custom sepatu itu pakai sepatu Nike, kayak gitu. Bener. Terus gue tuh tadi bilang sih tentang keresahan gue tentang keterbatasan orang-orang di dunia custom, kayak cuman di repaint aja atau paling banter tuh ganti upper si shoes-nya itu kayak gitu. Nah, akhirnya gue kasih lihat nih, kasih tunjuk beberapa model custom sepatu Nike di Shoe Workshop yang mungkin lu bisa jelasin deh, mungkin dari yang basic dulu, dari yang repaint, terus mungkin dari yang ganti upper kayak gini sampai yang paling kelihatan paling nyentrik gitu. Oke, itu dari mana, dari awal dulu kali ya? Sharing apa aja mungkin yang bisa lakuin ya? Ya, mungkin atau pandangan lu juga tentang dunia custom itu sendiri gimana itu. Oke. Bebas aja sih sebenarnya. Sebenarnya bahasan kita tuh tentang sepatu Nike, terus bisa diapain ya sepatu Nike-nya sendiri ya? Iya, kurang lebih gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Cuman ada ini sih, misalnya keresahan pribadi terutama untuk sepatu Nike ini. Tapi memang karena mereka kan brand ya, maksudnya brand gede dan mungkin memang ada target penjualan, sales dan sebagainya. Mereka pakai banyak cara dan mungkin akhir-akhir ini tuh orang-orang awam, maksudnya para penikmat sepatu lah, tuh nggak tahu apa aja sih rilisan terbaru. Rilisan terbaru tuh kayak hasil developnya lah, kayak gitu dalam bentuk sol, bahan material solnya sendiri misalnya. Nggak cuma dari bentuk sepatunya full utuh gitu. Iya benar. Jadi bahkan part-partnya pun mereka develop juga sebenarnya. Maksudnya banyak banget yang kalau kita sebut custom, mereka kan bahkan bisa produksi karena mereka punya kapasitas ke sana kan. Nah mungkin orang-orang awam tuh kurang kalau aku pribadi nyebutnya tuh kurang menghargai para desainer baru ini yang udah capek mikir, capek yang mengeluarkan tenaganya untuk mendesain suatu, entah itu teknologi, entah itu desain baru. Tapi memang akhirnya kan itu baik lagi ya, ini tuh yang ada di sini juga kan sebenarnya sepatu-sepatu lama yang bahkan dari tahun 90-an udah ada sebenarnya. Yang orang ngerasa ini tuh udah melekat banget sama mereka. Karena balik lagi orang tuh nggak bisa tiba-tiba dikasih sepatu baru, mereka cocok karena mereka kan ada sentimen. Belum dicuci otaknya. Iya, sebenarnya itu satunya. Jadi masih belum ikonik lah ibaratnya. Betul. Jadi orang kan beli sepatu tuh buat apa sih sebenarnya? Kadang ada faktor fungsional dulu, terus baru yang efek mana-mana tuh, dari kenangan masa kecil mungkin, dari memorinya, mungkin ada suka sama sesuatu karena model dan sebagainya yang udah lama tercuci otak tadi ya sebutannya. Nah jadi balik lagi, jadi hampir kebanyakan juga sekarang ini tuh hasil custom itu dari sepatu-sepatu lama sebenarnya. Dan itu tuh yang dilakuin sama Nike juga sebenarnya kalau dilihat. Jadi banyak rilisan contohnya kayak Air Jordan 1, terus Air Max, itu tuh akhirnya cuman ngerubah warna, cuman ngerubah mungkin ada detail-detail kecil, baik itu tulisan, bordir atau sebagainya. Bahkan kadang-kadang kita mikir sebagai penikmat sepatu ini maksudnya Nike kok nggak ngerilis sepatu baru lagi sih? Cuman PR-nya di sana itu tadi ya, di mindset orang-orang yang lebih senang sepatu klasiknya kayak gitu, yang udah ini Nike banget gitu. Iya, jadi gitu yang udah terkenal lah ibaratnya. Iya benar. Yang udah mereka nyaman, udah pasti gitu. Karena balik lagi sih, sepatu tuh agak-agak susah gampang nyarinya. Nggak kayak baju. Ya kayak baju yang dia fokusnya tuh bisa kita tentuin dari panjang lebarnya aja. Bener. Karena dari bentuk atasnya, bentuk sampingnya, orang tuh kadang kalau beli sepatu tuh ini yakin nyaman gak sih dipakai? Karena sepatu tuh kadang orang beli nggak bakal dicuci, nggak bakal sampai hancur aja. Iya benar. Hampir ada beberapa orang dan kebanyakan kayak gitu konsepnya. Itu sih maksudnya yang kalau pribadi mikirin untuk sepatu Nike di custom ke arah sana, dan akhirnya pribadi juga sampai saat ini kesimpulannya bahwa Nike itu karena balik lagi ngejar sales tadi, dia akhirnya cobalah melakukan prosedur custom ini ke sepatu-sepatu lama mereka. Yang akhirnya bisa relate sama orang-orang banyak gitu sih. Takutnya kejauhan, kita coba ngobrol tentang customnya langsung aja nih di sepatu-sepatu Nike yang udah custom di Shoe Workshop nih. Mulai dari yang ini dulu deh Boy, mungkin bisa dijelasin ini custom apa, ini sepatu apa gitu, basicnya gimana gitu. Ini tuh sepatu Nike Foamposite. Kalau ide dibaliknya dulu sih, ini sepatu keren banget sih, maksudnya revolusioner banget. Karena dulu kan sepatu tuh ya paling banter pakai bahan kain, jadi yang lentur lah, kulit gitu. Nah kulit atau apa yang bisa dijahit ibaratnya. Nah kalau ini tuh beneran dari
foam posa itu campuran plastik, rubber dan sebagainya langsung dicetak blek gitu. Dan pada teknologi, maksudnya di zaman itu teknologi seperti itu gila iya, sih. Gila. Maksudnya suatu hal yang baru lah untuk dibuat sama Nike ini. Nah jadi ini kalau dibilang plastik ya memang plastik. Dan akhirnya dipakai ke sepatu kan. Mungkin kalau di film-film lama tuh sempat ada lah muncul-muncul kayak gini. Nah kalau untuk yang ini idenya sih sebenarnya simple sih. Sepatu ini tuh yang paling terkenal tuh yang modelnya apa terong tuh apa namanya? Eggplant ya? Eggplant yang eggplantnya yang warna ungu itu. Nah itu tuh yang paling terkenalnya. Nah waktu itu tuh lagi eksperimen aja, kita nge-repaint ini. Nah ini kita campur sama terinspirasi dari cat metaliknya otomotif motor pelek gitu. Nah ini kan jadi agak apa ya, mengkilat-mengkilatnya motor pelek dan ininya bodinya. Nah itu diaplikasiin ke sini. Jadi ini full cuma di repaint doang nih bagian ini. Oke. Tapi kalau misalnya gua perhatiin kayak kita bisa lihat warna yang berbeda dari sisi lain gitu. Iya. Kayak dari sini biru, dari sini ungu gitu. Mungkin semi lembayung gitu atau gimana ya? Bisa ya sebetulnya. Pokoknya yang modelan midnight purple gitu ya, yang ada dua warna di dua event yang berbeda, bukan event, waktu yang berbeda. Iya. Ya, kayak gitu. Kalau kalian bisa lihat detailnya ini deh. Ini biru. Cuman kalau dari sini ini hasil sampel kita sih nyobain waktu itu. Sampel ya, oke. Iya. Tapi sebenarnya nggak terbatas sih, kalau ini teman-teman suka cobain aja konsultasi ke berbagai tempat apakah bisa coba kayak gini. Tapi kita bisa sih, maksudnya kita tertarik banget buat kalau teman-teman punya ide bentuk warna kayak apa, kita bisa nih repaint. Nah ini simple banget sebenarnya repaint, cuma kita main di warnanya aja. Kita nyari pigmen. Anyway, kalau misalnya diaplikasiin di material lain selain plastik kayak gini bisa kan? Bisa banget. Kulit. Sebenarnya kan permasalahan kalau repaint tuh selama dia bisa menyerap cat itu pasti bisa diwarnain ulang, di repaint ulang. Oke. Nah kalau permasalahan yang terjadi adalah kalau dia pengen nge-repaint rubber misalnya, rubber itu agak sulit dan susah untuk mengikat warna. Jadi dia makanya kalau kita tuh agak wanti-wanti kalau ada orang yang pengen nge-repaint rubber terutama atau plastik ibaratnya itu bisa kita repaint, cuman nggak bakal nempel full lah ibaratnya. Oke. Berarti penting banget buat konsultasi ya. Betul gitu. Tapi kalau masalah warnanya bisa kita ulik macam-macam banget warnanya. Kita lagi lagi coba buat customer kira-kira gimana sih kalau sepatu warnanya neon atau glow in the dark misalnya, atau warna pastel itu kita lagi nyoba lah gimana sih kalau memang dipakai di sepatu tuh. Kayaknya bakal keren deh. Oke, benar. Itu yang pertama nih kalau repaint. Itu sih sebenarnya simple. Oke, terus gue pengen penasaran sama ini sih, yang merah ini. Ini. Oke. Bisa cerita siluetnya sih Jordan 4 ya di ini. Iya, benar. Ini siluet Jordan 4, terus aku lupa nama artikelnya. Tapi ini full red awalnya, terus ini pakai bukan paten leather kayaknya, ini pokoknya di kayak rubber, itunya di press ke bodinya gitu. Beda ya? Bukan paten leather full tapi ya memang ada leathernya di dalamnya, full leather dan sebagainya. Tapi ini basic model Jordan 4 dan biasa kasus di mana solnya pakai PU polyurethane ya, bakal crumbling, biasa normal lah itu. Ini kita ganti solnya, kita ganti juga uppernya, terutama ini kan rubber nih. Salah satu kendala juga kalau sepatu-sepatu yang teman-teman suka OG-nya terus disimpan terus nggak pernah dipakai ya bakal pecah, bakal kadar lah kalau sebutnya itu, kadar luarsa ibaratnya. Dia bakal pecah, nggak bisa dipertahanin, ya udah kita ganti aja pakai kulit. Nah tapi ini tuh kita sebenarnya ada project sama brand ini, kita sebut aja di Bespoke Project. Itu materialnya dari mereka itu paisley-nya mereka nih. Paisley-nya mereka sebenarnya unik, nyampur paisley plus batik Indonesia. Oh iya, gue baru tahu detailnya. Jadi ada campurannya. Makanya kalau teman-teman yang suka paisley dan nyari yang unik, sebenarnya coba cari di Bespoke. Itu paisley-nya beda dan bagus lah. Kalau menurut aku pribadi motifnya bagus dan nggak pasaran kayak paisley pada umumnya lah yang sempat hype itu. Nah ini intinya semua part yang rusaknya itu kita ganti sama bagian baru. Jadi misalnya kita pakai Eva tapi dilapisin sama si paisley-nya itu. Jadi belakangnya juga karena rubber pecah kita ganti kanan kiri full. Nah, jadi kalau bisa dibilang ini full sih, ganti sole plus ganti upper juga. Oke. Kedua. Iya benar-benar. Next buat sepatu yang ketiga ini adalah mungkin salah satu sepatu yang cukup sering masuk di workshop tentang masalah crumbling dan ya. pecah dan apa ya sebutannya. Sorry.
Nah, geser nggak kelihatan. Ya aku lupa ini Air Max 1 atau Air Max 1. 90 ya. Pokoknya hampir mirip, aku lupa. Pokoknya bedanya di sole-nya aja gitu. Nah, tapi memang semua Air Max itu tuh dia ada campuran sih. Dulu-dulu tuh buatnya sama kayak si Air Jordan 4 ini, kayak pakai PU. Iya. Dan problemnya pasti crumble. Tapi terakhir-terakhir itu kalau nggak salah ada rilisannya Nike yang model Air Max 1 Lite. Nah itu terbuat dari foam, jadi lebih nggak bakal crumble lah. Tapi jadi kempes. Cuma kempes, itu masalahnya sih. Ini kempes, si bubble-nya tuh, si air unitnya tuh kempes. Nah itu dua hal yang ya udah nggak make sense lah kalau ada teman-teman yang pengen ganti sole tapi situnya dipertahanin. Ya nggak bisa. Ya pengen marah, cuman ya gitulah intinya. Memang nggak bisa. Kita juga nggak ada, ibaratnya Nike itu belum, kayak sampai saat ini mereka belum punya divisi jualin part-partnya deh. Mereka masih kayak jualan sepatunya aja dibanding mereka jualan part. Bahkan menurut gua nggak akan ada brand yang ngejual part-part ya, gitu sih. Karena mungkin bisa jadi salah satu faktor yang nurunin angka penjualan sepatu baru juga nantinya. Bener. Jadi kita pun juga kalau nyari yang full pengen ganti air bubble juga kita nggak akan bisa ganti di air bubble-nya. Tapi kalau misalnya tadi ya kasusnya foam-nya dia masih bagus, si ininya masih bagus, si air unitnya masih yang pecah itu air unitnya aja, itu nggak bisa diganti pakai Eva yang ini nih. Sama juga bahan Eva. Sama juga. Tapi kalau untuk sepatu kasus ini kita ganti full semuanya. Tipikalnya nyampur sih ini. Karena kita pengen mempertahankan si shape runningnya itu kan, kalau running kan belakangnya naik, bawahnya turun ya, aku lupa namanya sendiri. Kalau di lari, sepatu lari itu ada sebutannya tuh bagian belakang sama bagian si ininya tuh. Nah itu kita pertahanin, di mana ini tuh bawahnya tuh pakai outsole apa ya namanya ya. Pokoknya ini bahan Eva juga, Eva campur rubber juga. Ada tipikalnya, bisa nanti ditanyain kalau mau konsultasi. Terus tengahnya agar tinggi kita kasih Eva sendiri, busa Evanya sendiri. Tapi gini loh, karena beberapa kasus reparasi kan tadi kita ganti Mitsubishi pakai Eva atau mungkin dan lain-lain pakai Eva gitu. Keunggulan Eva itu sendiri apa sih? Karena kalau misalnya gua pegang langsung ini nggak seempuk PU. Iya benar. Sebenarnya kalau Eva itu PU itu sebenarnya cara ngakalin sih sebenarnya. Cara ngakalin si pengen bentuknya kayak Eva, tapi agak lembut, agak bouncy lah ibaratnya. Diakalinya dengan buatlah PU itu, cuman jeleknya dia ada umurnya tuh. Yeah. Nah, sedangkan harga yang harus dibayar mungkin. Iya benar. Nah, sedangkan Eva ini itu tuh sebenarnya tuh busa, dia tuh kayak gabus, kalau di Indonesia sebutnya gabus. Cuman memang ada beberapa yang ketebalannya, dia padatnya, hardness-nya tuh beda-beda. Nah kita tuh memang nggak nyari yang bouncy banget. Kenapa? Karena si ini itu tuh dia mirip, kalau teman-teman tahu tuh memory foam. Memory foam. Nah itu tuh sistemnya sama, dia tuh pakai Eva tapi yang lembut. Dimana kalau dia ketekan nggak balik lagi. Iya benar. Nah ngebentuk kaki lama-lama. Cuman kalau di kasus kayak gitu, ini pakai gitu lama-lama tipis terus turun nggak jelas. Nah akhirnya harus ganti cepet. Nah, makanya kita akalin pakai yang paling keras aja deh. Kenapa? Karena biar bentuknya bagus, biar tahan lama, awet juga. Dan ini tuh kalau mungkin teman-teman yang beratnya nggak terlalu berat, ibaratnya kalau aku kan beratnya mungkin 53, 52. Nah itu pakai ini mungkin akan terasa stiff, kaku. Tapi kalau teman-teman yang beratnya bisa 80-an, mungkin sampai 100. Nah ini tuh baru kerasa tuh si bouncy-nya tuh. Jadi kita mengakomodir orang-orang yang overweight. Bukan overweight juga, jadi berat badannya berlebih lah. Iya. Sama juga sih berlebih. Jadi kayak gitu. Oke, next level of custom dari dua sepatu terakhir. Ini dulu mungkin yang bakal dibahas. Bisa dijelasin, ini kok bisa jadi sendal gini? Wah, nih kalau ini eksperimen unik aja sih, agak gila lah sebenarnya. Jadi waktu zaman itu tuh mungkin nggak juga sih, orang-orang tuh lagi udah malas pakai sepatu, panas mungkin ya, panas terus gerah. Harus pakai kaos kaki biar nggak bau dan sebagainya. Akhirnya tercetuslah ide gimana kalau kita buat sepatu yang awalnya bentuknya tertutup jadi semacam sendal, jadi slope lah ibaratnya. Nah inilah buat kayak gitu. Dimana kalau jasa di sini sih kita nyebutnya potong upper. Jadi beberapa bagian kita potong, depannya kita potong. Kalau di sini ya, yang terlihat umum aja, bagian belakangnya kita potong. Nah yang rada sulit di sini itu tuh kenapa akhirnya ini dibahasnya agak-agak terakhir, karena si insole-nya, si bagian insole-nya ini. Jadi bedanya apa bedanya sendal sama sepatu? Kalau sepatu itu simpelnya kita punya sole-nya itu tuh tinggal masuk aja, nggak peduli, tinggal kasih aja lapisan tipis. Nah sedangkan kalau di sendal itu tuh si lapisan sole-nya itu tuh nggak bisa menampung si insole-nya ini. Karena dia kan ya. Paham. Nah akhirnya kita akalin lagi nih, jadi di tengahnya sebenarnya kita kasih Eva lagi. Oh berarti ini
ada penambahan EVA di dalam aja Iya, gitu ya. biar agak naik dilapis dikit. kulit gini. Betul, itu yang untuk masalah solnya itu. Tapi sebenarnya sol semua apapun sol kalau dilihat sendal nggak masalah. Cuman kita ngakalinnya ke arah sana. Terus kalau yang bagian atas sebenarnya simpel banget, cuma dipotong doang. Cuma dipotong doang. Enggak, kan kalau ini kan diganti ya. Kalau ini dipotong doang, tinggal di set, potong dirapihin aja. Tapi nggak kelihatan kayak dipotong guys. Kalau bisa kalian lihat detailnya, rapi kan. Nah, kita sepatu biar bisa dipakai soalnya Oke. kalau tidak bisa dipakai agak gimana ya. Tapi lining dalam nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Benar-benar cuma dipotong doang ya. Iya. Next, ini dia. Mungkin ini raja ya, rajanya di belakang. Ini tuh apa ya? Mungkin terinspirasinya memang dari Jepang. Banyak Jepang banget ini. Kalau kita lihat rilisannya Nike yang Wabi Sabi, tahu nggak? Iya. Yang Wabi Sabi itu kan Jepang banget, dimana kanan kiri beda, dibuat mencereng kanan kiri. Trik banget pokoknya. Iya, Harajukuan. Budaya Jepangnya kental banget lah, gimana nyampurin siapa si globalisasinya tuh, globalisasi pokoknya intinya budaya luar ke Jepang tuh nah akhirnya inspirasi dari sini nih. Dimana yang paling kentara tuh kita ubah ini karena tadi Jepang ya, kita ubah jadi tabi. Jadi ada belahnya lah, split-toe-nya kayak Maison Margiela gitu-gitu. Terus hampir semuanya kita ubah nih, materialnya kita ubah. Terus ini kita main di jenis materialnya juga, ada yang model pattern leather warna emas. Terus ini juga model nubak ya, nubak. Terus ini juga kita, sebenarnya ini nggak diganti sih, tapi ini hampir full kita ganti. Ini pakai kulit, bukan kulit ya, fabric pola bulu harimau lah, tiger kayak gitu. Nah, tapi yang paling ketara ini kita tambahin si strap bling bling leopard diganti. Plus diganti si solnya kita ganti jadi modelan boots, casual boots city casual boots. Jadi yang bisa dipakai di kota. Wah, tapi tetap ngejreng parah dan bisa dipakai. Gila sih, maksud gue ini salah satu desain yang orang lain nggak akan kepikiran loh. Maksudnya siapa yang kepikiran Nike pakai pola macan kayak gini dan pakai bling bling yang menurut gue cuman orang yang berani gitu. Bener. Bisa pakai sepatu ini, karena ketika lu pakai sepatu ini orang langsung jadi pusat perhatian kayak gitu sih menurut gua. Tapi memang akhirnya ini nggak mungkin diperuntukkan untuk semua orang bisa menggunakan ini. Tapi kalau kalian lihat, maksudnya di sini tuh custom tuh memang nggak ada batasnya akhirnya. Kita ngomongin tuh semua sepatu tuh bisa dibuat unik. Bahkan kalau mau sebelah kanan kiri juga bisa dibuat beda. Dan Nike melakukan hal itu. Kanan kiri ada beda asimetrik yang biasa lah umum dilakuin. Beberapa desainer juga akhirnya nguliknya ke arah sana. Nah, balik lagi custom tuh beneran parah banget bisanya. Maksudnya kita bisa klasifikasiin, mungkin ada beberapa jasa yang kita tawarin. Tapi kalau teman-teman punya ide referensi khusus yang kayaknya pengen bisa dibuat kayak gini, ya feel free aja buat konsul ke kita, kontak kita terus. Oke, gitu aja tentang custom mungkin ya. Jadi seperti yang kita udah bahas juga, custom itu banyak banget jenisnya, banyak banget levelnya. Mungkin dari yang cuman sekedar modifikasi warna sampai mungkin custom dari nol juga bisa ya. Bisa banget. Kalian bisa banget buat klik link yang udah gua taruh di bawah. Feel free aja, sebebas-bebasnya kalian pengen custom kayak gimana. Dan mungkin kita juga bisa jadi sampel R&D. Iya, bisa. Bisa jadi sampel R&D yang bisa kita kasih harga khusus lah, intinya kayak gitu. Kita terbuka buat project-project liar. Ya, bener banget. Atau mungkin ada brand-brand di luar sana yang pengen kontak kita juga ya. Oke. Mungkin segitu aja pembahasan tentang dunia custom, terutama tentang sepatu Nike kali ini. Sekian, gitu aja pembahasan tentang dunia custom. Gua Erik, pamit undur diri. Saya Abuy, customer service juga bagian untuk custom ini. Pamit undur diri juga. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kita berdua pamit undur diri, intinya kayak gitulah. Sampai jumpa di program Shupedia berikutnya. Adios.